Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwan fiddin wa akhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum salat Isya tadi kita telah sebutkan tentang hadits al-khalatu bimanzilatil Bibi, saudara perempuannya ibu, itu kedudukannya sama dengan ibu. Maksudnya di dalam pengasuhan, bukan seluruh haknya ibu, bukan. Ya, karena kasih sayangnya, perhatiannya itu akan sama kita rasakan sebagaimana diberikan oleh ibu kita. Meskipun hadis ini berkaitan dengan hak asuh anak, dia juga sekaligus menunjukkan kedudukan seorang bibi. Di dalam hadis ini Nabi SAW menyatakan bahwa kedudukan bibi seperti kedudukan ibu. Hingga para ulama mengatakan, jika ibu kita masih hidup, maka hendaknya kita berbakti dan berbuat baik kepada ibu kita. Adapun jika ibu kita sudah wafat, maka hendaknya kita berusaha berbuat baik kepada bibi. Berbuat baik kepada bibi. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, anna rajulan atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi. Faqala, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, inni asabtu dhanban 'aziman, fahalli taubah? Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah melakukan dosa yang besar. Apakah aku bisa bertaubat? Qala, Nabi tidak langsung jawab iya enggak. Nabi menimpali dengan pertanyaan lain. Hal laka min Apakah kamu atau apakah ibumu masih hidup? Qala la, tidak. Berarti sudah wafat ibunya. Qala hal laka min khalatin? Apakah engkau masih memiliki bibi atau bibimu masih hidup? Kemudian dia menjawab, na'am, iya. Qala fabirraha, maka berbaktilah kepadanya. Maka berbaktilah kepadanya. Ini jadi dalil. Jika seorang berbakti kepada ibunya, maka dosanya akan mudah sekali dihapuskan oleh Allah. Begitu juga kalau seseorang berbakti kepada bibi setelah wafat ibunya, maka pahalanya mampu untuk menggugurkan dosa-dosa dia. Mampu menggugurkan dosa-dosanya. Jadi intinya, seorang ibu sudah wafat, maka diantara orang yang hendak kita prioritaskan, utamakan untuk berbakti adalah bibi, yaitu saudarinya ibu. Dengan berbakti kepadanya, maka dosa-dosa akan dapat berguguran. Lalu hadis yang berikutnya yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, diriwayatkan oleh Wahab bin Munabbih, sesungguhnya Allah berkata kepada Nabi Musa, ya Musa, waqir walidaik, hormatilah kedua orang tuamu. Fa inna man waqqara walidayhi madattu fi umrihi wa wahabtu lahu waladan yabirruhu wa man aqqa walidayhi qassartu umrahu wa wahabtu lahu waladan ya'uqquhu. Ya Musa, hormatilah kedua orang tuamu, karena barang siapa yang menghormati kedua orang tuanya, maka aku akan panjangkan umurnya dan aku akan mengkaruniakan anak yang berbakti kepadanya. Barang siapa yang tidak memuliakan kedua orang tuanya, maka aku akan memendekkan umurnya dan aku akan memberikan kepadanya seorang anak yang akan durhaka kepadanya. Jadi barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka suatu saat dia akan memiliki anak yang berbakti kepadanya.
Sebaliknya barang siapa yang durhaka kepada orang tuanya, maka kelak dia akan memiliki anak yang akan durhaka kepada dirinya. Perkataan Wahab bin Munabbih yang disebut dengan riwayat, itu disebut dengan athar. Athar ini merupakan kisah Israiliyat. Imam Az-Zahabi menyebutkan ini dalam kitabnya bukan sebagai patokan dalil. Akan tetapi beliau menyebutkan asar riwayat-riwayat seperti ini hanya sebagai penguat dalil. Yang menjadikan patokan utama adalah ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan memang demikian kenyataannya. Kalau ada orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka dia akan dapatkan anaknya berbakti kepadanya. Lalu dalil berikutnya yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, Ka'ab wa qala Ka'b walladhi nafsi biyadihi inna Allah la yu'ajjilu hina al-'abdi idza kana 'aqan liwalidayhi liyu'ajjila lahu al-'adhab fa inna Allah la yazidu fi 'umri al-'abdi idza kana baran biwalidayhi liyazidahu birran wa khaira. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya Allah menyegerakan kematian seorang hamba jika dia durhaka kepada kedua orang tuanya, agar Allah menyegerakan azab kepadanya. Sesungguhnya Allah menambah umur seorang hamba jika dia berbakti kepada kedua orang tuanya, agar Allah tambahkan untuknya bakti dan kebaikan. Kan begitu? Semakin panjang usianya, semakin banyak dia berbakti sama orang tuanya. Tapi ketika Allah wafatkan dia dengan segera, maka segera dapat adab yang pertama kali adalah dikuburnya. Lalu Imam Zahabi menyebutkan dalil yang lain. Wa qala Abu Bakr bin Abi Maryam, qara'tu fit Taurati man yadrib abahu yuqtal. Wa qala Wahbu qara'tu fit Taurati ala man sakka walidahu ar-rajmu. Abu Bakar bin Abi Maryam berkata, aku membaca dalam Taurat, siapa yang, ini dalam Taurat ya, katanya, siapa yang memukul ayahnya maka dibunuh. Dalam Taurat. Wahab begitu juga mengatakan, aku membaca dalam Taurat, siapa yang memukul ayahnya maka dirajam. Rajam apa? Dilempari batu. Ya, rajam. Sebagaimana hukuman rajam diberikan sama siapa dalam Islam? Orang yang sudah berzina dan dia sudah menikah. Dia sudah menikah kemudian dia berzina. Ini menunjukkan riwayat ini bahwa hukuman yang ada pada Bani Israel bagi orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya sangat berat hukumannya. Sampai-sampai memukul ayahnya maka dia dibunuh atau dirajam. Dan ternyata hingga saat ini pernyataan ini masih ada di dalam Bible. Di dalam kitab Keluaran 21 ayat 15. Bunyinya, siapa yang memukul ayahnya atau ibunya pastilah dia dihukum mati. Begitu juga pada kitab Keluaran 21 ayat 17. Siapa yang mengutuki itu artinya mendoakan keburukan. Ya, atau ngucapin yang buruk gitu. Siapa yang mengutuki ayahnya, dia pasti dihukum mati. Hal ini sebagaimana yang juga Allah telah jelaskan dalam Al-Quran, bahwa perintah berbakti kepada kedua orang tua itu ada pada Ahlul Kitab. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 83, wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana
Ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari Bani Israel, jangan kalian menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Itu diajarkan kepada ahlul kitab. Begitu juga dalam perintah Allah ketika Allah perintahkan kepada Nabi Isa alaihissalam, apa perintahnya? Untuk berbakti kepada ibunya. Allah mengatakan, qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dia, yaitu Nabi Isa, berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab, maksudnya Allah memberiku kitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi, dan dia menjadikanku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dia memerintahkan kepadaku melaksanakan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku. Itu yang diperintahkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Maka dengan demikian, ikhwan fillah, a'azzanillahu wa iyyakum, berbakti kepada kedua orang tua adalah merupakan sebuah kewajiban setelah berbakti kepada Allah yang sering Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Begitu juga berarti kebalikannya, durhaka kepada kedua orang tua adalah merupakan dosa yang begitu besar, sampai banyaknya dalil diletakkan setelah durhaka kepada Allah. Besar, ya. Maka hati-hati dengan durhaka kepada kedua orang tua. Ya, kalau seandainya orang tua masih ada, maka tahan diri untuk durhaka kepadanya dan banyaklah berbakti kepadanya, karena dia adalah merupakan pintu surga bagi orang-orang yang masih mendapati kedua orang tuanya masih hidup. Dan kalau dia sudah meninggal, maka akan hilanglah pintu surga, artinya pintu yang memudahkan dia untuk masuk ke dalamnya. Karena ya, wail, celakalah kata Nabi, man adraka abawaihi 'inda kibarihima wa lam yadkhulul jannah. Orang yang Allah berikan dia kesempatan untuk bisa mendapatkan orang tuanya dalam kondisi tua. Ya, Allah panjangkan usianya sampai dia dapatkan kedua orang tuanya dalam kondisi tua, tetapi dia tidak berbakti kepada keduanya, walam yadkhulul jannah, maka dia tidak masuk ke dalam surga. Maka celaka ya. Berarti menandakan bakti sama orang tua itu adalah bagian dari sebab yang paling mudah untuk masuk ke dalam surga. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada pembahasan atau pelajaran kita pada kesempatan kali ini, dan insya Allah kita akan masuk kepada dosa ketujuh di pertemuan yang akan datang, yaitu dosa memakan riba. Ya, akan banyak model-model riba yang itu hendaknya kita hindari, dan seberapa besarnya, apa ancamannya di dunia yang akan didapatkan, lalu apa ancamannya nanti di azab kuburnya yang akan didapatkan, lalu apa ancaman yang akan didapatkan ketika di akhirat. Itu semua ada. Masih hidup ada efek buruknya, di alam kubur ada sisaan untuknya, di akhirat begitu juga ada sisaan untuknya, yang itu disebutkan dalam dalil-dalil yang insya Allah kita akan sebutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita lanjut ke tanya jawab sebelum mengakhiri kajian kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau adik ibu sudah dididik, harusnya sampai kakaknya ibu apakah sama? Iya. Di dalam agama yang kita bicarakan, di dalam agama yang menjadi patokan adalah bahasa Arab. Ya, karena Al-Quran dengan berbahasa Arab dan hadis Nabi juga dengan berbahasa Arab. Dengan demikian berarti kita harus memahami ya istilah-istilah dan lafaz-lafaz bahasa Arab itu sesuai dengan apa yang dipahami oleh orang Arab. Maka al-khala, penyebutan khala itu adalah seluruh saudara perempuan yang dari jalur ibu. Semuanya, mau dia adiknya usia yang lebih muda dari dirinya, dari ibu, atau kamu usia yang lebih tua dari ibu, semua disebut dengan bibi.
Semua disebut dengan bibi. Nah, begitu. Oleh karenanya adiknya atau kakaknya sama. Tapi kalau di bahasa suku-suku kita, kadang adiknya berbeda, kemudian kakaknya pun berbeda penyebutannya. Nah, begitu. Wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di antara kita ini kan selalu mengikuti ujian, selalu mengikuti pengajian. Tapi pada kenyataannya kalau mendengarkan ceramah dari Ustaz tentang dosa itu, saya rasa hampir rata-rata katakanlah mungkin anak ini dikatakan menjawab apa saja kepada orang tua itu pun sudah sebagian Durhaka. Iya. Jadi jangankan kadang-kadang temperamental seorang anak ini kepada ibu kan banyak sekali. Iya. Jadi bagaimana tata caranya untuk menghindari hal-hal seperti ini dapat supaya terbuka pintu surga. Iya. Ikhwan wa akhwatu fillah. Apa yang kita bahas seakan-akan kita bertanya, siapakah di antara kita yang tidak pernah berbuat salah kepada orang tua? Kan gitu. Membuat tersinggung orang tua saja sudah durhaka. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat seperti itu? Sama halnya dengan ketika turunnya ayat, ya walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Siapa saja yang tidak mencampur adukan antara keimanannya dan kezaliman, maka dia akan mendapatkan keamanan dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Hingga ketika turunnya ayat ini, para sahabat bertanya, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim kepada dirinya? Wa man minna lam yadlim nafsahu. Nah, gitu. Artinya memang untuk berbuat salah itu adalah merupakan sebuah keniscayaan, kepastian seorang hamba bahwa dia akan jatuh kepada perbuatan salah. Akan tetapi berbeda halnya antara seorang yang mukmin dengan orang yang kafir atau katakan fajir. Mukmin yang baik dengan mukmin yang tidak baik, dia berbeda di dalam memandang dosa. Mukmin yang baik dia memandang dosa itu seakan-akan kalau dia berbuat dosa, seakan-akan dia berada di bawah sebuah gunung yang gunung itu akan runtuh menimpanya. Kenapa? Karena dia selalu mendengar, dia selalu merenungi ayat-ayat Allah baik berbentuk janji atau ayat-ayat Allah yang berbentuk ancaman. Sehingga kalau dia berbuat, dia selalu menyesal. Dengan penyesalan yang dalam, maka disebutkan oleh para ulama seakan-akan dia seperti orang yang berada di bawah gunung dan gunung itu akan menimpanya ketika dia berbuat maksiat. Berbeda dengan orang yang kafir dan orang yang fajir. Mereka memandang dosa itu seperti seekor lalat yang hinggap di hidungnya, kemudian dia tepis. Coba pikirkan, kalau lalat itu datang nemplok di hidung, kita usir, kemudian seakan-akan kita nggak ada terjadi apa-apa. Nah, karena nggak terjadi apa-apa. Nah, itulah fungsinya kenapa kita diwajibkan untuk senantiasa duduk di majelis ilmu. Supaya dosa yang kita ketahui, kita tahu. Nih, kita dengan masyarakat yang nggak pernah duduk di majelis ilmu atau katakan sangat jarang, itu terkadang kita dapatkan ada satu dosa yang mereka paham itu dosa. Kita tahu itu dosa dan mereka tahu itu dosa. Tetapi akan berbeda pandang di dalam memandang dosa. Kita memandang dosa itu sangat mengerikan sekali. Tetapi mereka mengatakan dosa itu biasa-biasa saja. Maka ketika jatuh kepada dosa, mereka tak akan mau untuk mengucapkan istighfar dan lain sebagainya. Nah, Allah ciptakan kita memang dalam kondisi selalu berbuat salah. Tetapi hendaknya bagaimana caranya supaya dosa yang kita berbuat salah itu adalah dosa yang seakan-akan kayaknya susah Allah ampuni kita. Ingat, ya Imam Ibnu Qayyim, kalau itu Imam Jauzi Ibnu Qayyim, Allah alam, ulama mengatakan
ada seseorang yang dia masuk ke dalam surga karena dosanya. Karena dosanya. Dan ada seorang yang masuk ke dalam neraka karena ibadahnya. Apa maksudnya? Seseorang yang masuk ke dalam surga karena dosanya, ketika dia jatuh kepada kesalahan, dia merasa dosa ini besar banget. Hingga dia selalu minta ampun kepada Allah dan selalu resah, khawatir kalau Allah tidak ampuni. Dan dia kira doa minta ampun terus, seakan-akan Allah tidak ampuni kayaknya nih. Akhirnya Allah wafatkan dalam kondisi dia berharap sangat ampunan Allah, ya, dan dia takut akan azab yang Allah berikan karena dosa itu. Inilah mukmin sejati. Mukmin itu nggak pernah merasa aman. Berbeda dengan orang yang tadi, dia masuk ke dalam neraka sebab karena ibadahnya. Dia adalah mukmin yang ketika beribadah dan merasa ibadahnya pasti diterima oleh Allah. Seakan-akan dia sudah bisa memastikan dia itu penghuni surga. Nah, gitu. Jadi kita belajar kayak gini tentang dosa berdurhaka kepada kedua orang tua. Sehingga nanti kalau udah lagi orang tua ngomong, kita main potong aja omongannya. Kita teringat. Apalagi kalau begitu sampai orang tua kita menangis, sampai ibuku menangis gitu. Ada seorang yang, ada ikhwan yang begitu datang, begitu takutnya dia. Pernah datang ke pengajian, dia menceritakan tentang, ya Allah, ya Rasulullah. Dia disebutkan ketika dia datang kemudian dia menceritakan tentang perkara itu, dan dia menangis sebab karena ibunya menangis, sebab yang dia lakukan itu membuat ibunya menangis. Dan dia merasa menyesal tentang hal itu. Ini fitrah yang baik. Ya, ini adalah fitrah yang baik. Maka ini yang diharapkan dari belajar kita. Bukan berarti ketika kita belajar nggak akan pernah berbuat salah lagi. Enggak. Itu mustahil. Karena Allah sudah ciptakan kita untuk jatuh kepada kesalahan. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti berbuat salah. Ingat, Nabi nggak cukup ngomong sampai sini. Nabi nggak bilang sampai sini doang, ada sambungannya. Setiap anak Adam pasti berbuat salah. Khata itu sighah mubalaghah, yaitu selalu berbuat salah. Tetapi yang penting, tak kalah pentingnya kalimat setelahnya, wa khairul khata'in at-tawwabin. Ya, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang selalu bertaubat. Nah, ini berarti orang yang selalu bertaubat, jatuh kepada sebuah kesalahan, sebuah keniscayaan, tetapi dia selalu bertobat, inilah orang terbaik. Disebutkan oleh Nabi. Inilah orang terbaik. Fungsinya demikian, ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum. Kemudian yang terakhir, kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum. Bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua dengan yang berbeda agama? Taib, ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum. Berbakti kepada kedua orang tua, dia ada dalam perkara-perkara dunia. Dalam perkara-perkara dunia. Ya, sebagaimana dengan kita berbakti kepada ibu dan bapak seorang mukmin yang bapaknya dan ibunya juga mukmin. Hanya saja tidak menuruti keinginannya pada saat dia menginginkan kita bermaksiat kepada Allah. Seperti dilarang untuk sholat, dia seperti diperintahkan untuk memasang sajen misalkan, atau dupa-dupa yang biasa mereka gunakan untuk ibadah mereka. Itu tidak kita lakukan. Adapun memberi makan, memberikan senyuman, berkata dengan perkataan yang baik, ya, yang terkadang memeluknya, yang terkadang mungkin membelainya, yang terkadang menarik tangannya untuk digandeng, itu adalah perkara yang memang dianjurkan di dalam agama. Lihat bagaimana para sahabat dahulu seperti Mus'ab bin Umair, ya, dan sahabat-sahabat yang lainnya.
Itu semuanya mereka berbakti kepada kedua orang tuanya tatkala masuk ke dalam Islam, sedangkan orang tuanya masih kafir. Orang tuanya masih kafir. Sampai ada seorang pemuda ya, di mana dahulunya adalah pemuda yang dimanja oleh orang tuanya. Allah, Mus'ab bin Umair atau siapa? Kayak Mus'ab bin Umair yang wafat pada perang Uhud juga. Ya, yang dia dulu anak orang kaya, anak orang kaya. Pada saat dia masuk Islam, kemudian hijrah ke kota Madinah, diperintahkan oleh ibunya untuk keluar dari agama Islam, kafir kembali, dan dia tidak mau. Akhirnya diblokir pemberian orang tuanya, tidak diberikan lagi. Dia adalah anak orang kaya, kulitnya halus, putih, ya, sebagaimana kalau sekarang ini mungkin dirawat dia tubuhnya itu, tapi begitu masuk Islam tidak diberikan lagi uang, tidak diberikan lagi harta kepadanya, hingga sampai ketika perang Uhud dia wafat dalam kondisi kain kafannya, kain yang untuk menutup tubuhnya ketika wafat tak cukup menutupinya. Coba yang kadang-kadang yang kalau seandainya dia tutup kepalanya maka yang nampak kakinya, kalau dia tutup kakinya maka nampak kepalanya. Tetapi dia orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak berdurhaka kepada orang tuanya. Cuman dia tidak ingin memenuhi keinginan orang tuanya tatkala keinginan itu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi tetap berbakti kepada orang tua. Ada ustaz kita yang hingga dai yang hingga hari ini tetap berbakti sama orang tuanya. Dia dari Nasrani dahulu, kemudian dia sekarang sudah menjadi seorang ustaz. Dia tetap datang kepada ibunya, ya, mengunjungi ibunya. Bahkan sempat ibunya itu ditanya tentang Islam anaknya, yang dulunya tidak ridho, sekarang ridho dengan Islam anaknya. Cuman ibunya mengatakan jalannya jalan muna, ibu belum bisa mengikutimu. Dah cukup. Tapi dia tetap berbakti sama orang tuanya. Dia kalaulah ibunya tidak bisa menafkahi dirinya sendiri, maka kewajiban kita adalah memberikan nafkah kepada ibunya. Ini maksud ibu kita, ya. Kalau seandainya orang tua, karena pada dasarnya orang tua itu bukan kewajiban kita menafkahinya kecuali pada saat dia tidak lagi mampu untuk menafkahi dirinya. Kalau orang tuanya masih mampu untuk menafkahi dirinya, maka si anak tidak terkena kewajiban untuk menafkahi orang tuanya. Tapi ketika orang tuanya sudah tidak mampu dengan lemah tubuhnya, maka disitulah jadi wajib untuk menafkahi orang tua. Kalau nggak beri boleh, kita berbicara masalah wajibnya. Ya, demikian teman-teman semua. Semoga kajian kita pada malam hari ini bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala melemah lembutkan hati kita untuk berbakti kepada kedua orang tua dengan semaksimal mungkin. Semoga Allah kumpulkan kita dengan orang tua kita di dalam surganya, sebagaimana Allah kumpulkan kita di dalam majelis ilmu ini bersama-sama. Demikian, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.